Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan cacah, yaitu subtema bilangan cacah dan operasi hitungnya. Oke. Nah, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang bisa menunjukkan kepemilikan. Nah, bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bisa juga disebut dengan bilangan bulat selain negatif. Oke. Bilangan bulat selain negatif. Nah, dalam operasi hitungnya terdapat 4 sifat yang bisa diidentifikasi. Yang pertama itu adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat pertama yang ada dalam bilangan cacah adalah sifat komutatif. Sifat komutatif atau sifat pertukaran. Oke. Sifat pertukaran. Nah, dalam sifat komutatif atau pertukaran ini, di sini kedua bilangan bisa ditukarkan. Sebagai contoh misalnya 3 dikali 5 itu dia bisa dibalik atau bisa ditukar. 5-nya di depan, kemudian 3-nya di belakang. Nah, nanti hasilnya tetap sama. Misalnya 3 kali 5 berarti 3-nya ada 3 kali 5 berarti 5-nya ada di 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Hasilnya 15. Kemudian 5 kali 3 pun sama. 3-nya ada 5. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hasilnya 15. Berarti hal ini menunjukkan bahwa bilangan cacah bisa menggunakan sifat komutatif atau bisa ditukarkan antara depan dengan belakang maupun belakang dengan depan. Hasilnya sama 15. Nah, contoh lagi misalnya nih 10 dikali 250. Nah, seperti halnya yang soal pertama tadi, untuk yang ini juga bisa dibalik. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Jadi 10 kali 250 apabila dibalik atau dilakukan pertukaran maka menjadi 250 dikali 10. Hasilnya sama, yaitu 2500. Oke. Jadi carilah hitung-hitungan yang menurut kalian lebih mudah, seperti itu. Kemudian lanjut, selain sifat komutatif, sifat kedua yang dimiliki oleh bilangan cacah adalah sifat asosiatif atau apa? Pengelompokan. Oke. Nah, dalam sifat asosiatif atau pengelompokan ini nantinya biasanya terdiri dari bilangannya itu lebih dari 3 jumlahnya, misalnya A tambah B tambah C. Nah, sifat pengelompokan itu nanti misal nih di soal ada bentuknya seperti ini, A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Nah, ini bisa juga dirubah seperti ini, A tambah B tambah C. Jadi misal nanti soalnya berupa angka, misalnya 2 tambah 3 tambah 4 seperti ini, maka bisa juga dirubah kurungnya itu di depan 2, kemudian di belakang 3 juga, baru tambah 4, itu sama saja, nanti hasilnya akan tetap sama. Misalnya ini 2 tambah 3 tambah 4 7, 2 tambah 3 5 tambah 4, hasilnya berapa? 9. Ini pun 9. Berarti ini bisa membuktikan bahwa bilangan cacah bisa menggunakan sifat pengelompokan atau asosiatif. Misalnya sebagai contoh yang lainnya, 1 tambah 2
Nah, ditambah 5. Itu juga bisa diasosiatifkan. Jadi 1 tambah 2 plus 5. Nah, hasilnya nanti akan sama, yaitu 8. Seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut sifat ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif. Oke. Atau bisa juga disebut penyebaran. Penyebaran itu seperti apa sih? Yang awalnya dia itu hanya beberapa bilangan bisa menjadi lebih dari bilangan tersebut. Misalnya sebagai contoh A kali B plus C. Di sini dia hanya punya 3 bilangan, tapi ketika mengalami penyebaran dia bisa menjadi 4 bilangan. Nah, ini bisa dikalikan. A kali B berapa? Nah, tulis A kali B ditambah A kali C, seperti itu. Kalau misalnya dalam bentuk angka seperti apa? Kalau misalnya dalam bentuk bilangan, nah kita coba ya, misalnya A-nya itu 5, B-nya itu 2, C-nya itu 3. Oke. Berarti bisa dipisahkan sesuai petunjuk di atas ya. 5-nya dengan 2, berarti 5 dikali 2, oke. Ditambah 5 kali 3, 5 dikali 3, oke. Nanti hasilnya pun akan sama. 5 kali 2, 10, tambah 15. Yang ini 5 dikali 5. Oke. Hasilnya nanti dia akan 25. Yang ini pun sama, hasilnya 25. Semuanya hasilnya sama, berarti menandakan bahwa bilangan cacah itu bisa menggunakan sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif ini hanya bisa digunakan untuk perkalian penjumlahan dan perkalian pengurangan, seperti itu ya. Jadi tidak semuanya bisa menggunakan distributif. Jadi rata-rata untuk keempat sifat yang nanti saya bahas itu hanya bisa dilakukan pada penjumlahan maupun perkalian, seperti itu ya. Paham? Oke, kemudian lanjut. Untuk sifat yang keempat adalah unsur identitas. Nah, untuk unsur identitas yang keempat adalah unsur identitas itu hanya bisa diterapkan pada penjumlahan dan juga perkalian. Oke. Jadi rata-rata untuk sifat-sifat ini hanya bisa dilakukan di penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini di penjumlahan sebagai contoh misalnya A tambah 0 itu hasilnya A 0, atau misalnya 2 tambah 0, 1 tambah 0, kalian pasti tahu hasilnya akan kembali lagi ke angka asalnya. Seperti ini, A tambah 0 kembali lagi ke asalnya A, 2 tambah 0 kembali ke angka asalnya 2, 1 tambah 0 kembali ke angka asalnya 1. Nah, kemudian untuk perkalian itu rumus identitasnya apabila dikali 1. Misalnya A kali 1 kembali lagi ke A. Kemudian 2 dikali 1 maka dia juga kembali ke 2. 1 dikali 1 dia kembali ke 1. Karena untuk perkalian rumus identitasnya itu adalah 1 kuncinya. Kemudian untuk yang rumus identitas penjumlahan dia 0. Oke, paham ya? Kemudian lanjut. Nah, di sini kita juga bisa menerapkan bagaimana cara mengoperasikan hitung bilangan cacah. Nah, sebelum kita melakukan operasi hitung, di sini saya akan memberikan beberapa rumus. Yang pertama adalah bagaimana cara menghitung terlebih dahulu dalam operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama dipakai adalah tutup kurung atau bilangan yang di dalam kurung. Kemudian baru bagi kali, kemudian baru tambah kurang. Nah, di sini Bu Sarah memberikannya sejajar karena apa? Karena tergantung
paling sebelah kirinya yang mana? Kalau misalnya paling kirinya itu bagi, berarti hitunglah bagi terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya yang paling kiri itu kali, maka dilakukan perkalian terlebih dahulu. Begitu pula dengan yang tambah dan kurang. Nah, jadi untuk hitung-hitungan yang pertama diterapkan adalah dalam kurung dulu, kemudian bagi kali dulu, baru nanti tambah kurang. Nah, ditambah kurang ini untuk memilih siapa dulu yang dihitung itu tergantung yang paling kiri. Gitu ya. Nah, misalnya sebagai contoh nih di sini. Sebagai contoh yang bagi kali 20 dibagi 5 dikali 1. Nah, di sini posisinya bagi itu ada di sebelah kirinya kali, maka kita harus membaginya terlebih dahulu. 20 bagi 5 berarti berapa? 4. Baru dikalikan 1, hasilnya 4. Kemudian apabila ada soal seperti ini, 5 dikali 2 dibagi 1 misalnya. Nah, di sini posisi kali ada di sebelah kiri bagi, maka kita harus menghitung kali dulu karena kali dan bagi itu dia posisinya sejajar. Oke, 5 kali 2 10 baru dibagi 1, hasilnya 10. Seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut. Di sini saya akan memberikan soal lagi untuk pengayaan ya. Oke. Nah, misalnya di sini 3 dikali 40 kurangi 12 dibagi 14. Oke. Seperti tadi di awal tadi, untuk yang dihitung pada operasi hitung itu awal-awalnya adalah menghitung dalam kurung terlebih dahulu. Apapun itu dahulukan dalam kurung terlebih dahulu. Di sini dalam kurung berarti dihitung dahulu. 40 dikurangi 12 berapa? 28. Tulis. Nah, kemudian 3 kalinya diturunkan, baginya diturunkan. Oke. Kemudian kali dan bagi. Nah, kalinya sebelah kiri berarti kita hitung kalinya dulu. 3 kali 28 84. Barulah dibagi 14. Hasilnya berapa? Hasilnya nanti 6. Kemudian semisal ada soal lagi nih di sini. Nah, soalnya itu 42 ditambah 36 dibagi 6. Posisi bagi ini tadi lebih atas ketimbang tambah dan kurang. Berarti yang dihitung adalah bagi terlebih dahulu. Di sini langsung 6. 42 tambah 6. Nah, 42-nya ini diturunkan. 42 ditambah 6 berarti 48. Maka hasilnya adalah 48. Lanjut. Oke. Kemudian nah, di sini ada soal cerita ya di sini. Soal ceritanya, Pak Haryono mempunyai 24 karung beras. Kemudian setiap karungnya berisi 20 kg. Berarti 24 karung itu isinya per karungnya 20 kg. Beras itu laku terjual kepada 60 pelanggannya dengan jumlah yang sama banyak per pelanggannya. Oke, beras itulah laku kepada berapa? 60 pelanggannya. Berapa kilogram bagian setiap pelanggan tersebut? Nah, ketika kalian ingin membuat kalimat matematika terlebih dahulu, maka kalian silahkan hitung dari kalimat pertama. Jadi runtut ya. Pak Haryono mempunyai 24 karung, berarti tulis 24. Oke. Kemudian setiap karung berisi 20 kilo, berarti dikali. Begitu ya. Kemudian beras itu laku terjual ke 60 pelanggan, berarti dibagikan kepada pelanggannya. Ya kan? Karena terjual. 24 dikali 20 hasilnya berapa? 480 bagi 60. Nah, hasilnya nanti 8. Cukup mudah ya. Kemudian lanjut nomor 9. Bu Sari mempunyai 135 buah semangka. Kita tulis saja mempunyai 135 buah semangka.
Buah semangka tersebut dimasukkan ke dalam 9 keranjang yang banyak. Berarti kalau dimasukkan itu dibagi ke beberapa keranjang. Kemudian jika berat setiap semangka adalah 5 kg, maka tentukan berat tiap keranjang. Nah, setelah ketemu ini, nah ini kan nanti hitungannya per keranjang nih. Berarti karena 135 dibagi 9 berarti kan ketemunya 1 keranjang. Itu baru nanti dikalikan 5 kg. Nah, hasilnya berapa? Kita hitung bareng-bareng ya. 135 dibagi 9 ketemunya 15. Dikali 5 ketemunya 75. Maka ketemu jawaban 75 kg berat tiap keranjangnya. Demikian dari Bu Saras. Terima kasih.